Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kita kembali dapat bersama-sama akan beribadah pada saat ini. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah atau mungkin yang sedang ada di tempat yang lain, di perjalanan, dimanapun berada. Mari kita akan ambil waktu sekian menit ke depan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
kami. Berkuasa bagi umat dimanapun mereka berada. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Beradalah Tuhan, Kau yang mengampuni hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah jiwa kami Tuhan. Kami mau terus memuji Kau, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bergembira, mau bersuka cita, karena Engkau malah yang sanggup membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur dan sekitar doa kami. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memulihkan hidup kita, bahwa Tuhan Yesus memampukan mengubah hidup kita. Amin. Kita adalah anak-anak pemenang. Amin. Kita adalah semua umat pemenang. Amin. Haleluya. Lalu berserah bagi nama Tuhan. Kita katakan kita adalah umat pemenang. Haleluya.
Sudah berkati nama Tuhan. Setelah kita bersorak berkati nama Tuhan, kalau hari ini siapa nanti kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku? Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kembali Tuhan, kami dikenyangkan oleh segala kebenaran firman-Mu, Bapa. Jikalau hati kami Tuhan untuk lebih dan lebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga Kau boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai lebih yang baik, sehingga tiap firman disampaikan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, waktu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya Salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagimu, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik limpah darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, Salib-Mu selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya Salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Ku
Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus menggelorakan hati kami memuji, menyembah Allah yang hidup. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah juga Allah Roh Kudus menuntun kami, menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, menangkap, memahami, dan melakukan firman Allah yang hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Allah dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menyimak. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan membuka satu bagian lagi Bapak Ibu dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8. Kita buka sejenak Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi Bapak Ibu, ada dua jenis anak yang dituliskan di sini. Yang pertama adalah anak-anak yang taat atau anak-anak taat. Yang kedua adalah anak-anak gampang. Nah, rupanya para rasul pada zaman itu mereka melihat bahwa di gereja ini ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama adalah anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar adalah anak-anak Allah. Tapi yang kedua itu anak-anak gampang atau anak-anak gampangan, yaitu anak-anak yang tidak taat, tidak sungguh-sungguh,
Bahkan dalam bahasa aslinya, gampangan atau gampang itu juga ilegal. Anak-anak yang ilegal, yang gak resmi, yang gak benar-benar anak. Tetapi mereka juga nimbrung di komunitas yang namanya gereja. Jadi di gereja ini ada dua jenis kelompok orang Kristen. Yang pertama anak-anak taat yang benar-benar sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah. Yang kedua adalah anak-anak gampang atau orang-orang yang ikut nimbrung, ikut kesana kemari, tetapi mereka tidak menunjukkan kehidupan rohani sebagai anak-anak Allah yang taat, sehingga disebut sebagai anak-anak gampang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi kita? Di mana posisi saya? Di mana posisi Bapak Ibu dan teman-teman? Apakah sebagai anak-anak yang taat atau sebagai anak-anak yang gampang, anak-anak yang hanya nimbrung saja, anak-anak yang hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan? Apa yang membedakan antara anak-anak yang taat dan anak-anak yang gampang? Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan ayat yang ke 13, 14, dan 15 dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang taat itu adalah anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mereka yang mau membawa dirinya kepada Allah dan berkata, Tuhan, hidupku sekarang adalah milik-Mu. Hidupku sekarang adalah milik Kristus. Dan apa yang aku lakukan adalah apa yang seharusnya aku lakukan sebagai anak-anak Allah. Ini anak-anak yang taat. Yaitu mereka yang hidup kudus, yang tidak hidup menuruti hawa nafsu. Ayat yang ke-14, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi anak-anak yang gampang, mereka hidup berdasarkan hawa nafsunya. Jadi yang pertama, hidup berdasarkan kekudusan Allah, mengikuti kehendak Allah, memuliakan Allah. Dan itu pada saat yang sama mereka tidak menuruti hawa nafsu. Tetapi anak-anak gampang hidup berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginan dagingnya, berdasarkan emosi manusia berdosanya. Sehingga pada saat yang sama mereka tidak hidup di dalam kekudusan Allah, tidak hidup dalam kehendak Allah, tidak memuliakan Allah. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang mengikuti keinginan daging tidak mungkin melakukan keinginan roh. Pada saat yang sama, orang yang melakukan keinginan roh tidak mengikuti keinginan daging. Jadi nggak bisa jalan bareng-bareng, saudara. Nggak bisa 50-50, setengah-setengah. Oh, aku mau setengah-setengah aja. Aku mau ikut Tuhan, tapi juga mengikuti keinginan manusia berdosaku. Tidak bisa, saudara. Ini dua hal yang tidak mungkin bisa berjalan bersama. Waktu engkau memuliakan Allah, pada saat yang sama engkau sedang mematikan keinginan manusia berdosamu. Nah, waktu engkau menghidupkan manusia berdosamu, pada saat yang sama engkau sedang mematikan manusia rohanimu untuk memuliakan Allah. Tidak bisa berjalan bareng. Pasti saling menghilangkan. Yang satu menghilangkan yang lain, yang lain menghilangkan yang pertama. Selalu begitu. Nah, anak-anak yang taat adalah mereka yang hidup di dalam ketaatan untuk hidup berdasarkan kekudusan Allah dan memuliakan Allah. Sebab kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Artinya bahwa
Yang pertama, anak-anak yang taat ini sadar bahwa ia adalah anak dari Allah yang kudus. Anak dari Allah yang kudus. Sehingga dia hidup sebagai anak-anak di dalam kekudusan. Sebaliknya, anak-anak gampang. Mereka tidak terlalu memahami, tidak terlalu menghayati, tidak terlalu menyadari akan kekudusan Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak mencerminkan kekudusan Allah, tetapi hidup di dalam dosa yang bertentangan dengan Allah. Nah, itu yang menjadi tanda, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita hidup menjadi anak-anak yang taat? Bagaimana kita hidup menjadi anak-anak taat? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa proses kita menjadi anak Allah itu adalah proses yang dikerjakan Allah dengan harga yang sangat mahal. Kita harus menyadari betapa mahalnya proses kita, manusia yang berdosa ini, diangkat menjadi anak Allah. Kita harus menyadari hal itu. Mari kita akan buka, kita akan lihat di ayat yang ke-18. Ayat 18 dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu ayat yang ke-23, karena kamu, 23 ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, hal pertama yang harus kita alami adalah kita menyadari betapa mahalnya Allah untuk mengangkat kita menjadi anaknya. Betapa mahalnya Allah untuk menyelamatkan kita dari orang-orang berdosa, musuh-musuh Allah, menjadi anak-anak Allah. Harganya itu adalah darah Kristus yang kudus. Firman Allah yang kemudian menjadi manusia dan disalibkan. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi Kristus disalibkan, Kristus mati, sehingga kita punya anugerah, punya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab juga menegaskan ini sesuatu yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa membuat engkau menjadi anak-anak Allah, diselamatkan, kecuali oleh darah Kristus. Dan Bapak Ibu, darah Kristus itu harganya lebih dari semua kekayaan di dunia ini. Kalau Bapak Ibu punya uang, mungkin sekarang 1 miliar gitu ya, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun. Mungkin buat tetanggamu yang hanya punya 5 juta di tabungannya berpikir, wah 1 triliun banyak sekali. Wah, seandainya saya punya uang itu, seandainya saya memiliki deposito sebanyak itu begitu berharga, saudara. Atau engkau punya rumah mewah, saudara, atau mobil yang mewah. Waktu engkau beli mobil harga misalnya 5 miliar, 10 miliar, wah bagaimana sikapmu, saudara? Dengan mobil yang kau beli dengan harga mungkin 100 juta atau 50 juta. Engkau punya 2 mobil, satu harga 1 miliar atau 10 miliar, satu harga 50 juta. Bagaimana perlakuanmu? Pasti berbeda. Yang punya mobil atau yang harganya 10 miliar, waduh, kita bisa lap setiap hari. Begitu ada debu, ada panas, kita lindungi, saudara, ya, kita bersihkan, lapin terus, ya kan. Ada panas, mungkin di parkiran nggak ada atapnya, kita langsung tutup entah dengan apa, supaya tidak rusak.
Kenapa 10 miliar ini? Tapi kalau mobil cuman misalnya 50 juta dibandingkan dengan ini, pasti kita tidak terlalu melindunginya seperti mobil dengan harga yang mahal ini, saudara. Kenapa? Karena sesuatu yang kita anggap mahal akan kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ini mahal banget. Kalau rusak rugi, saudara ya. Nah sama, misalnya kita punya barang tertentu. Nah handphone dengan harga misalnya harga 10 juta. Kita orang yang sama nih ya. Saya punya handphone, satu harga 10 juta, satu mungkin harga 300 ribu. Bagaimana perlakuan saya kepada dua benda ini? Pasti berbeda kalau dari si mahalnya. Wah ini saya lindungi betul-betul, saya simpen dengan baik, saya saku yang benar. Yang ini asal taruh aja, asal lempar aja. Rusak tinggal beli lagi misalnya. Jadi apa yang kita anggap mahal akan kita jaga dengan baik. Nah sekarang bagaimana dengan keselamatan yang engkau dapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau anggap mahal atau engkau anggap murah? Nah orang-orang Kristen yang menganggap bahwa keselamatannya itu murah, mereka tidak akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka tidak akan hidup memuliakan Allah. Kenapa? Ini hal yang murah, gampang kok. Ternyata menjadi orang Kristen, masuk gereja, isi daftar kehadiran atau formulir jemaat, lalu saya menjadi orang Kristen. Wah gampang banget. Gampang banget menjadi anggota gereja, misalnya gereja Isa Al-Masih Jatinegara, gampang banget. Akhirnya apa? Kita menyepelekan. Menjadi pelayanan misalnya main musik, asal saya bisa main musik, gampang kok. Saya dibutuhkan kok. Atau kita nyanyi, WL singer, semua pelayanan kita anggap gampang semua itu. Gampang, tinggal datang main, tinggal datang ini, tinggal datang itu. Semua kita anggap gampang. Mengapa? Karena kita lupa bahwa untuk menjadi, jangankan pelayan Tuhan, untuk menjadi orang Kristen, itu harganya adalah darah Kristus yang dicurahkan bagimu. Darah Kristus yang dicurahkan untuk keselamatanmu, supaya engkau menjadi anak Allah. Itu harganya, saudara. Itu harganya. Bukan setiap minggu datang ke gereja. Bukan, itu bukan harga menjadi orang Kristen. Bukan engkau bisa main musik lalu engkau bisa melayani. Bukan, itu bukan harganya engkau menjadi pelayan Allah yang Maha Kudus. Engkau tidak punya kelayakan untuk itu. Tapi harganya adalah darah Kristus yang dicurahkan bagimu. Dan itu sangat mahal, bahkan tidak ternilai harganya. Tidak ada jumlah emas yang bisa menggantikan nilai darah Kristus. Tidak ada jumlah perak yang bisa menggantikan darah. Tidak ada jenis kekuasaan, jenis tahta di dunia ini yang paling tinggi sekalipun yang bisa menggantikan mahalnya darah Kristus. Dan darah Kristus ini tercurah di Kalvari untuk saudara. Untuk saudara. Sehingga kita berkata betapa mahalnya. Nah orang Kristen yang menyadari mahalnya keselamatan yang diterimanya, dia pasti akan hidup sebagai anak-anak yang taat. Orang Kristen yang menyadari betapa mahalnya darah Kristus yang tercurah, akan beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Karena kesempatan engkau beribadah itu terjadi karena ada darah yang tak berdosa yang dicurahkan bagimu. Orang Kristen yang menyadari betapa mahalnya keselamatan yang diterima akan melayani dengan sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Karena kesempatan melayani itu bukan karena kita pinter main musik, pinter nyanyi, pinter ngomong, tetapi karena ada darah Kristus yang tercurah di salib, di Kalvari, dan engkau punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Allah, bagi Tuhan. Dan semua kehidupan Kristen kita dasarnya adalah darah Kristus. Dan darah Kristus adalah sesuatu yang begitu mahal sampai tidak ada satu hal, satu nilai apapun di dunia ini yang bisa menggantikan darah Kristus.
Maka ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah. Ada satu orang yang sakit kanker. Lalu setelah dia kesana kemari coba berobat ya, ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, wah nggak bisa. Semua udah ia kerjakan dan tidak ada harapan untuk ia bisa sembuh. Nah, satu waktu ada seorang dokter. Dokter ini sebenarnya tidak bermaksud, tidak punya hubungan lalu timbul belas kasihan mau menyelamatkan, tidak. Dokter ini sedang melakukan sebuah penelitian. Jadi penelitian untuk menyembuhkan sakit kanker. Penelitian. Nah, ketemu sama si pasien tadi yang udah keliling berbagai rumah sakit yang paling ternama untuk kesembuhannya. Dan kemudian ditanya sama dokter ini, "Pak, kamu mau nggak aku jadikan sebagai kasus penelitianku?" Wah, pasien ini berpikir, waduh, aku udah kemana-mana, nggak ada harapan, nggak ada yang bisa nyembuhin. Lalu ada tawaran sebagai kasus penelitianku, atau bahasanya sebagai kelinci percobaan. Aku mau coba nih hasil penemuanku apakah berhasil atau enggak. Bapak kira-kira bersedia enggak? Karena udah enggak ada harapan, kalau enggak dikerjakan sakitnya juga akan meninggal. Kalau dikerjakan oleh dokter ini yang sedang melakukan penelitian, kemungkinan ada dua, meninggal atau sembuh. Jadi setidaknya dia ambil resiko yang kedua. Kalau enggak meninggal, ya sembuh. Kalau meninggal, toh saya akan meninggal juga karena semua rumah sakit sudah berkata kamu nggak ada harapan. Ya udah, saya mau aja deh dalam keterpaksaan, saudara ya. Kan udah nggak ada harapan. Wah, oke, dia mau, dokternya udah siap, lalu mulailah penelitian itu. Wah, diatur begitu rupa, lalu semua ruangan disiapkan, semua obat-obat dan semua teori-teori yang telah dicari, dirumuskan sekian lama oleh dokter ini diterapkan kepada bapak ini. Wah, setelah sekian tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan seterusnya, 1 minggu kemudian, wah, ada kabar baik. Ternyata pasien ini semakin baik, semakin sehat dan kankernya semakin berkurang. 2 minggu kemudian semakin berkurang, 3 minggu makin berkurang, 1 bulan sembuh. Wah, begitu sembuh, betapa bersukacitanya pasien tadi. Wah, terima kasih dokter, dokter telah menyembuhkan saya, terima kasih dokter. Wah, tiap Natal ya, ini sama-sama Kristen, Desember, wah dikasih makanan ya, Merry Christmas ya. Setiap saat apa yang dokter ini kira-kira butuhkan, nah, pasien coba untuk memberikan yang terbaik. Entah makanan yang terbaik, apa yang bisa dibantu dan seterusnya, uang kalau dia punya uang dan seterusnya. Saudara perhatikan, mengapa pasien ini bisa begitu all out, sepenuhnya memberikan yang terbaik untuk dokter itu? Karena dia tahu betapa mahalnya keselamatan yang dia terima. Meskipun dokter ini nggak punya pengorbanan yang serius sebenarnya karena hanya untuk percobaan, tetapi dia menyadari bahwa proses ini telah menyelamatkan diriku. Betapa dia telah berbuat baik meskipun dia nggak punya hubungan dengan saya. Dan meskipun mungkin dia nggak punya niat yang begitu tulus dan baik kepada saya, tapi tindakannya menyelamatkan saya. Nah, saudara, bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana kita dengan Kristus yang telah mati untuk kita? Yang mana dia bukan hanya menjadikan kita sebagai kelinci percobaan, bukan menjadikan kita sebagai kasus untuk diselamatkan, tetapi dia yang dengan kasih yang besar mengorbankan dirinya, bahkan tidak hanya mengobati kita, tetapi mati untuk kehidupan kita. Kristus mati untuk kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak Allah. Tapi bagaimana sikap kita? Respon kita? Apakah seperti pasien yang telah diselamatkan tadi? Bersyukur, berterima kasih, memberikan yang terbaik, memberikan apa yang bisa saya kerjakan untuk memuliakan, untuk menyenangkan hatimu. Atau kita menjadi pasien yang durhaka. Durhaka. Misalnya pasien yang ini kasus yang lain ya, seandainya ini pasien durhaka,
Udah disembuhkan gitu, udah selesai, udah dia pergi entah kemana, nggak pernah kontak sama dokter itu. Kira-kira bagaimana perasaan dokter? Orang nggak tahu terima kasih. Tiba-tiba sembuh, hilang, hilang. Jangankan memberikan bingkisan Natal, memberikan apa yang menyenangkan dokter, kontak hilang. Misalnya pasien durhaka. Nah, inilah anak gampang. Hilang dari dokter tadi. Berapa banyak orang Kristen menjadi pasien yang durhaka, menjadi orang-orang yang durhaka. Udah ditolong, udah disertai, udah diberkati, udah dipimpin, udah diselamatkan, pergi entah kemana, tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bagaimana untuk bersyukur memuliakan Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk menjadi anak yang taat, anak yang sungguh-sungguh dilahir barukan, kita harus sadar betapa mahalnya Kristus yang telah mati untuk keselamatan dan kehidupanmu. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus fokus pada hidup memuliakan Allah. Tadi telah kita baca di ayat yang ke-14 dan 15. Kini kita akan baca ayat yang ke-22. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan kata kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat kepada kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, berfokus kepada kebenaran. Saudara, ada sebuah ilustrasi tentang menjadi orang Kristen itu seperti orang yang sedang berlomba, lomba lari, ya, lomba lari. Jadi orang yang lomba lari itu kan semua udah setting semua, siap, kemudian mereka akan berlari sekencang mungkin, ya, sekencang mungkin. Ini berapa meter, 100 meter, 200 meter, pokoknya dia akan berlari secepat mungkin, sekencang mungkin, sestabil mungkin, kalau perlu makin lama makin cepat, ya. Nah, ketika orang berlari, itu kan pasti ada banyak gangguan, saudara ya. Ada banyak gangguan. Kanan kiri mungkin, wah lawannya udah sampai di mana dan seterusnya, penonton yang sorak-sorai. Nah, kalau ada pelari yang tidak fokus dengan pertandingan yang dialami, yang dia kerjakan saat itu, dia nggak akan bisa menyelesaikan dengan baik pertandingan itu. Wah, lagi lari nih, wah, nggak fokus. Pikirannya udah, wah lari kemana? Wah, ini misalnya ini ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu ikut lomba lari ya, 17-an. Wah, dia lari. Wah, dia ingat, waduh komporku belum aku matiin ya. Sambil lari dia mikir nih, wah gimana tuh kompor belum aku matiin. Udah matiin belum sama si anakku ya. Waduh gimana? Wah, dia nggak bisa lari dengan baik, saudara ya. Pikirannya udah ke kompor lah, ke cucian baju, pakai ke grimis-grimis. Ketika dia tiba-tiba mendung, grimis. Waduh jemuranku, waduh iniku. Pikir macam-macam. Nah, ketika kita berlari itu, kita harus fokus dengan pertandingan yang sedang kita jalani. Nah, hidup di dalam kebenaran juga perlu fokus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang akan mengganggu kita, yang akan membujuk kita, yang akan menawari kita, supaya kita tidak berfokus dengan pembaharuan hidup dalam kebenaran dalam Allah. Bapak Ibu, persoalan dengan dosa itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng, sambil lalu lama-lama juga hilang. Tidak. Keterikatan dengan dosa itu bukan hal yang mudah, yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang kecil, yang nanti juga akan hilang. Enggak. Nanti setelah saya menikah juga akan baik. Nanti setelah saya punya anak juga akan baik. Enggak. Nah, karakter-karakter dosa itu akan mengakar terus dan menantikan kita untuk menyelesaikannya. Untuk itu kita harus fokus, Bapak Ibu. Kita harus fokus dengan ketidaktaatan apa yang saat ini menjadi karakter hidupmu. Dosa apa yang membuat engkau tidak taat kepada Allah yang saat ini membelenggu hidupmu. Nah, ini kita harus fokus untuk mengikisnya, untuk mengikis. Makin lama harus makin hilang, makin habis.
Kita harus berfokus dalam ketaatan pada kebenaran. Nah, seringkali banyak orang Kristen yang berkali-kali ambil komitmen. Nanti ada KKR ya misalnya ya, ada hamba Tuhan yang begitu luar biasa khotbahnya, membangkitkan komitmen, membangkitkan roh para jemaat. Nah, kita misalnya ayo semuanya kita akan ambil komitmen, kita mengangkat tangan, kita berkomitmen. Tapi setelah 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun, kemana komitmen itu? Hilang. Lalu tahun berikutnya datang lagi KKR lagi, kita angkat tangan lagi, aku mau berkomitmen, aku mau mengampuni misalnya ya, aku mau mengampuni, kali ini aku mau berkomitmen mengampuni. 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, tahun depan hilang lagi, gampang sekali menyimpan akar pahit lagi seperti sebelumnya. Kenapa saudara? Bukan tidak mau. Saya percaya bahwa ketika dia mengangkat tangan itu juga dia sungguh-sungguh ingin berubah, sungguh-sungguh ingin diubahkan. Persoalannya tidak fokus, tidak punya momen untuk merenungkan dan memikirkan tiap langkah setiap harinya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin menyelesaikan ketidaktaatanmu, dosamu kepada Allah, engkau harus punya fokus. Aku mau fokus mengasihi. Aku mau fokus meninggalkan kebiasaanku gosip. Misalnya ada yang suka kamu senang sekali untuk gosipin orang, ngomongin yang jelek-jelek. Aku mau berfokus nih. Artinya ketika kita mulai melangkah dan kita dipancing untuk muncul, misalnya dipancing, iya si A tuh ya memang kayak gini ya, kita terpancing nih, kita menambah, iya memang kayak gitu, apalagi begini, apalagi begitu, apalagi kita suka nambah-nambahin. Tapi karena kita sedang fokus, kita sadar, aku sedang mengurangi ketidaktaatanku dalam hal menggosipin orang. Aku harus mengendalikan diri. Aku harus berhenti di sini. Kalau perlu aku harus berpamitan, maaf saya ada keperluan. Daripada kita digiling oleh kebiasaan membicarakan orang lain yang belum tentu benar, saudara. Jatuhnya fitnah, jatuhnya bohong, jatuhnya memprovokasi, manas-manasi. Kita harus fokus. Aku yang mau misalnya berfokus untuk mengampuni orang. Begitu kita disakiti oleh orang lain, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, ngomongin kita yang entah bagaimana ceritanya. Aku yang berfokus ingin mengampuni. Aku mau taat kepada mengampuni Tuhan. Aku mau hidup sebagai anak-anak yang taat ini. Maka ketika ada masalah, dia akan berhenti sejenak. Dia tidak boleh diganggu oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya ingin maki-maki orang itu ya, hawa nafsunya ingin membentak, ingin menggebrak orang itu, hawa nafsunya pengen pukul orang itu. Tapi aku harus fokus kepada mengampuni. Aku harus fokus kepada bagaimana saya memaafkan dan mengampuni dia. Nah, kita akan bisa mengendalikan diri kita. Dan Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menolong kita supaya engkau menjadi anak-anak Allah yang taat, anak-anak Allah yang berkarakter ilahi, bermartabat ilahi. Dan engkau menjadi anak-anak Allah yang sebenarnya, bukan anak-anak gampang atau gampangan. Untuk itu mari bersama-sama kita boleh merenungkan kembali akan harga yang telah menebus hidupmu, akan darah Kristus yang menebus hidupmu, dan berfokuslah pada hidup memuliakan Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkanmu. Fokus menyenangkan Tuhan, fokus mengikuti kehendaknya, fokus memuliakan Allah. Dan semua hawa nafsu, semua keinginan manusia lama kita harus siap abaikan, hilangkan, tidak ikuti, supaya kita terus berfokus setiap waktu, setiap kasus, setiap pengalaman, setiap situasi. Aku mau memuliakan Allah karena aku telah ditebus dari cara hidupku yang lama dengan darah yang mahal, darah Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan pada saat ini. Dan sebelum kita akan menikmati perjamuan, Bapak Ibu dapat mempersiapkan terlebih dahulu. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama.
Bukan dengan barang
Mari bersama-sama kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan mengangkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum anggur yang telah kita angkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pujikan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk tubuh yang telah tercapik untuk keselamatan kami. Dan ampuni kami Tuhan jika kami tidak menganggap
pengorbananmu sebagai sesuatu yang mahal. Kami lebih menganggap keinginan kami lebih mahal. Kami lebih menganggap dunia ini lebih mahal, uang lebih mahal, sehingga kami lebih mengutamakan dunia ini daripada memuliakan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Dan saat ini biarlah kami boleh menempatkan kembali darah-Mu dan tubuh-Mu yang telah tercurah dan tercapik itu sebagai yang paling mahal di hidup kami, sehingga kami memberikan yang terbaik, bahkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau mendapati kami sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang sesungguhnya, dan bukan anak-anak gampang, bukan orang-orang Kristen yang gampang, yang hanya ikut ke sana kami tanpa hidup di dalam Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami, pimpin kami. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang bergumul untuk hidup bagaimana menjadi anak-anak taat. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong mereka, mereka yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Bila kuasa Roh Kudus menolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang memuliakan Allah, anak-anak yang sadar bahwa mereka menjadi anak Allah karena pengorbanan yang tak ternilai, yang begitu mahal dengan darah dan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur, ajar kami memberikan yang terbaik, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan pimpin kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, perbaharui kami Tuhan. Haleluya, amin. Setelah kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus, kini kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengundang kita kembali bangkit berdiri, dan kita akan dengan lantang, dengan hati yang bersungguh-sungguh, kita akan menyerukan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kini kita akan bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan perpuluhannya, engkau boleh mengangkat perpuluhanmu, dan kita akan sama-sama berdoa agar Tuhan yang memelihara itu terus menyertai segenap kehidupan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami lewat pekerjaan kami yang boleh kami kerjakan, dan Engkau telah memberkati kami. Kini Tuhan, kami mengangkat persembahan persepuluhan kami ini, biarlah Engkau Allah yang memelihara itu, yang terus menolong kami, menuntun kami, memelihara kami, dan ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan juga Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi alat untuk pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Mari bersama-sama kita akan pujikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Baiklah saudara Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu boleh menjadi rema dan boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita berhati kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali itu kami boleh mengucap syukur kalau kami telah mendengar tentang firman-Mu Tuhan, bahkan kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang kiranya Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan kami yang memberi. Kami percaya bahwa setiap pemberian kami Tuhan untuk memperoleh kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberi dengan rasa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ingin memberi sama-sama katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, menikmati perjamuan kudus dan juga memberikan persembahan-persembahan kita. Nah, minggu depan kita akan kembali beribadah lewat media online, lewat YouTube yang sama, dan kita percaya anugerah Allah selalu melimpah dalam hidup kita. Nah, selain ibadah online, ibadah hari Minggu, minggu depan kita akan menikmati 2 pelayanan online lagi, ya. 2 pelayanan online lagi. Yang pertama adalah kita akan sharing bersama-sama lewat media Zoom. ZOOM. Nah, Bapak Ibu yang handphonenya belum ada Zoom, bisa download dulu dan install lalu daftar. Gampang sekali, tinggal diklik-klik-klik. Nah, nanti kami akan mengirimkan link untuk masuk ke media Zoom ini untuk kita boleh sharing bersama-sama, saling menguatkan dan mendoakan. Nah, waktunya hari Selasa jam 7 malam. Jadi Selasa jam 7 malam kita akan bertemu lewat media Zoom. Nanti kita semua bisa melihat wajah masing-masing, ya, dan kita bisa berkomunikasi. Ini seperti video call rame-rame, ya, video call rame-rame satu jemaat. Nah, juga untuk yang lain yang mau ikut juga boleh. Dan yang kedua, kita akan juga memuji menyembah Tuhan pada hari Jumat jam 7 malam. Dalam malam pemulihan, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa Allah sanggup memulihkan setiap kita. Nah, yang kedua ini lewat media YouTube. Jadi media YouTube seperti waktu kita doa 10 hari. Jadi media YouTube Jumat jam 7 malam kita akan memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita percaya dalam pujian, penyembahan, dan doa kita ada kuasa Allah yang sanggup memulihkan setiap kita. Untuk itu jemaat Tuhan, jangan lupa Selasa jam 7 malam lewat Zoom, Jumat jam 7 malam lewat YouTube Gia Jatinegara. Dan kita percaya lewat semua ini kita akan mengalami anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah situasi saat ini, di tengah kondisi yang tidak ideal saat ini, Tuhan tetap sanggup untuk berkarya, bekerja, melawat setiap kami. Tuhan, saat ini khususnya hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan, dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melalui masa yang tidak mudah ini, masa di mana tantangan terjadi begitu banyak, baik dalam hal ekonomi, dalam hal komunikasi, kebersamaan dalam keluarga. Biarlah kuasa Allah menolong setiap keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap keluarga ini ya Tuhan. Engkau beri hikmat kepada para suami, Engkau beri hikmat kepada para istri, anak-anak. Biarlah mereka dapat hidup di dalam takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa terus untuk bangsa kami, untuk kota kami. Biarlah Tuhan juga terus menolong di tengah-tengah kondisi saat ini dengan tantangan COVID-19 yang masih menjadi pergumulan bersama ini ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan juga menuntun setiap pemimpin yang ada, juga para medis yang bekerja. Biarlah hikmat Allah menolong setiap mereka. Juga masyarakat yang ada Tuhan, berikanlah kewaspadaan, kesadaran, sehingga mereka pun dapat bersama-sama menjaga kehidupan setiap hari, sehingga COVID-19 ini tidak menyebar, tapi boleh semakin menyempit dan semakin hilang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin bergumul dengan kehidupan mereka yang lama, bergumul dengan berbagai macam dosa yang masih mengikat mereka, kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat, karakter-karakter. Biarlah juga Roh Kudus boleh menolong mereka, memberi kesadaran bahwa mereka sudah ditebus oleh darah Kristus dari cara hidup yang lama untuk hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa Allah
menjamah setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Kau juga berkati gereja-Mu, gereja-gereja Tuhan yang saat ini terus berinovasi untuk melayani jemaat lewat media-media online. Tuhan, Kau beri mereka hikmat, juga para hamba Tuhan, beri mereka kekuatan, hikmat, dan juga motivasi hati yang benar dalam melayani Tuhan lewat media-media yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya kuasa Allah, hikmat Allah terus menuntun gereja-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang campur tangan hidup kami, dan biarlah kuasa Allah dinyatakan lewat setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, menikmati perjamuan, menaikkan doa-doa kita, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menuntun engkau bersama denganmu dan keluargamu dari dahulu, hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.